Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Papa Hit, yang makin hit, yang makin oke, yang makin keren di jagat YouTubers Indonesia. Oke guys, hari ini kita akan menguras air mata sedikit ya, mengulas tentang perjalanan hidup Papa Hits ya. Dulu Papa Hit memiliki cita-cita menjadi orang yang sukses yang pertama. Yang kedua, menjadi marketing handal. Yang ketiga, menjadi pengusaha. Ya. Nah, setelah itu Papa Hit berpikir yang terakhir memberangkatkan orang tua haji atau umroh jika yang ketiga ini sukses. Alhamdulillah sekarang Papa Hit serba kecukupan lah, serba ada lah, banyak duit sih enggak, tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang cukup untuk Papa dan keluarga Papa. Oke, dulu ingin menjadi seorang pengusaha, gagal. Oke, gagal. Itu sangat pengusaha sukses ya, menjadi orang yang sukses. Itu gagal, tapi ya Papa tetap cita-cita Papa satu, nggak boleh hilang dari benak Papa. Yang kedua, Bapak ingin menjadi seorang marketing. Alhamdulillah saat ini tercapai cita-cita Papa. Ya, berarti tinggal dua lagi nih, yang cita-cita pertama sama cita-cita ketiga, memberangkatkan ibu orang tua Papa ke haji. Nanti kita ceritain cita-cita Papa yang ketiga ini ya. Makanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu. Oke, setelah lulus perguruan, Papa melamar kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Itu sama sekali zonk. Dan pada akhirnya Papa konsultasi sama Ustadz, guru Papa, dan curhat bahwa kenapa Tat, saya susah ya nyari kerjaan, kenapa ya kok semua perusahaan banyak yang tidak nerima saya, padahal kan jabatan saya hanya sepele saja, cuma marketing ya. Insya Allah saya mampu, dan itu saya belum punya pengalaman. Dan Ustadz cuma berkata, kamu rajin sedekah apa tidak? Walaupun kamu susah, kamu rajin sedekah apa tidak? Nah itu dulu saya belum ini ya, belum menikah, belum berkeluarga. Insya Allah tak sedikit sih saya sedekah. Minta dulu doa restu dari orang tua tidak? Ya itu dia Tat, saya belum pernah, saya pas berangkat kerja tidak minta doa restu. Terusnya pas mau jalan ke kantor, kamu baca doa apa tidak? Enggak Tat. Kata Ustaz, astagfirullah, gimana ente mau diterima kerjaan? Sedekah oke lah, kita nggak tahu ya kan, hanya kamu dan Allah yang tahu. Nah yang dua ini sebenarnya ada 5, disuruh sholat tahajud sama jalankan sholat 5 waktu ya. Tapi Papa waktu itu masih berpikiran untuk nyari kerja lah, ibaratnya sholat 5 waktu ini masih bentang belontong, ibaratnya masih celang-celing Papa aku itu. Tahajud jalan-jalan juga. Dan akhirnya Papa cerita sama Ustadz, gimana tuh Tat, jadi kayak saya harus gimana? Kata Ustadz, ente kalau mau sukses, kalau mau diterima di pekerjaan, baca doa dan minta doa restu sama orang tua.
kayak gitu guys. Dan akhirnya besokannya 2 hari kemudian papa udah masukin lamaran tuh ya ke perusahaan-perusahaan, dan akhirnya ada satu aplikasi nelpon papa, dan papa diterima di salah satu bank BUMN ya, walaupun dulu masih outsourcing lah ya. Papa cukup lama, 1,5 tahun di situ. Sebelum berangkat papa interview itu, papa ingat pesan Ustadz, yaitu membaca doa. Begini doanya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah itu sama papa minta doain sama ibu papa yang sekarang ibu papa ya, almarhum. Dan akhirnya doain, dan pas di interview dengan basic papa fresh graduate yang belum tahu apa-apa dan belum punya pengalaman, akhirnya sama si perusahaan itu yaudah, tapi kamu masuk di outsourcing. Yaudah, hitung-hitung buat papa ini pengalaman itu berharga. Akhirnya papa masuk outsourcing dan ditempatkan di salah satu bank di bukan BUMN ya, bank Hong Kong, yaitu HSBC sebagai sales direct, yaitu peminjaman uang yang ibaratnya dibilang riba lah ya, KTA, kredit tanpa agunan. Nah di setelah itu gaji papa masih 1.800.000 sekian, belum dipotong BPJS, belum dipotong pajak. Tapi papa jalan ini dengan ikhlas. Papa siang-siang nyobain brosur, alhamdulillah di situ, di perusahaan itu papa dapat 1,5 tahun. Dan setelah itu perusahaan ini nih menutup untuk sales atau KTA karena tidak menguntungkan dan banyak kredit macet. Dan akhirnya papa keluar, 1,5 tahun keluar, dan papa melamar lagi baru ini perusahaan BUMN, yaitu BRI ya, Bank BRI. Papa sebagai marketing funding officer, yaitu mencari dana-dana untuk membuat tabungan dan maintenance deposito customer. Oke, nah papa di situ 1,5 tahun juga, 1,5 tahun. Akhirnya pindah ke Bank Mega, dan Mega 6 bulan karena papa tidak chief dan tidak memiliki pengalaman untuk jaminan sertifikat kayak gitu. Papa belum punya pengalaman. Dan akhirnya dari Bank Mega, ibaratnya cuma batu loncatan lah ya, dari Bank Mega ini papa masuk ke Penin Bank. Di situ papa jadi CMO, Credit Marketing Officer, yaitu pembiayaan kendaraan bermobil. Di situ papa alhamdulillah diajarin sama bos-bos papa dan teman-teman papa bagaimana cara dan strategi menjadi seorang Credit Marketing Officer dan bagaimana caranya kita bisa berjualan. Disitulah papa di Penin Bank lah, mulai di Penin Bank lah ini papa sampai dimulai dari Penin Bank ini papa ditunjukkan oleh atasan papa, bro, lo ke WTC nomor 2, ke dealer mobil bekas, kenalan sama bos-bosnya showroom. Akhirnya papa kesana kenalan sama bos-bos showroom itu, dan alhamdulillah dengan basic yang papa punya, dan papa ini orangnya gampang bergaul, luwet lah ibaratnya, luas lah, gampang bergaul, smile, gampang berbaur juga. Akhirnya mereka pada kenal sama papa dari lantai 3 sampai lantai 9. Alhamdulillah separohnya kenal papa di WTC Mangga 2 ya, showroom. Nah setelah itu papa direkrut lagi nih di
papa dipensiun 1,5 tahun juga, dan akhirnya direkrut lagi sama anak perusahaan dari Bank Mandiri, yaitu Mandiri Tunas Finance. Kebetulan kantornya di WTC, dan akhirnya papa diajak gabung ke Mandiri Tunas Finance. Alhamdulillah dia gabung. Nah, papa berhasil lagi di MTF, Mandiri Tunas Finance, dapat 1,5 tahun lagi. Itu usaha modelnya mobil ya, mobil juga, membiayai kendaraan mobil. Dan setelah itu papa 1,5 tahun papa di ini lagi ketemu teman papa nih di WTC Mangga 2, itu di dealer mobil second. Ketemu teman papa, teman kecil papa, dia tertarik sama papa, nyari papa, bayangin aja, supaya bisa gabung di perusahaan yang sekarang ini selama 7 tahun papa masuki sebagai senior credit marketing officer. Akhirnya dan papa di dealer di PT U Finance Indonesia sampai sekarang ini sudah 7 tahun sampai saat ini. Dan di sini papa paling lama sekali guys. Oke, cita-cita papa semua berhasil semua di dunia finance. Nah, yang terakhir guys, terakhirnya di saat apalagi banyak uang, ya memang papa udah banyak ya membagikan orang tua papa, terutama ibu yang selama ini papa sayangi. Untung aja papa sempat mengajak beliau untuk jalan-jalan, dia nginep di gunung, nginep di puncak, nginep di Bandung, dan papa dapat memiliki mobil. Papa ajak beliau, cita-cita terakhir papa, dan papa berjanji cita-cita papa terakhir ini harus terwujud. Dan akhirnya papa bilang ke ibu papa untuk memberangkatkan dia haji. Dan singkat cerita, pada tahun 2018 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki penyakit kelenjar, atau beliau sudah kena stroke tapi stroke ringan, dan kena kelenjar getah kelenjar di ininya. Untung saja sebelum beliau meninggal, papa sudah memberikan kurban di hari Idul Adha. Papa 2018 papa memberikan hewan kurban berupa kambing untuk beliau. Tapi nggak tahu, Allah berkehendak lain. Allah memanggil dia, padahal papa belum full membahagiakan beliau yang sudah mendoakan papa, sehingga papa alhamdulillah sukses, walaupun nggak sukses banget, tapi beliau banyak lah, sampai papa punya mobil, beliau jual rumah dan dibagikan ke anak-anaknya, dan akhirnya beliau pindah ke rumah yang lebih kecil. Pokoknya saya tuh sangat gak bisa melupakan ibu saya, karena dia adalah, dulu papa dari SMP sudah ditinggalin sama bapak papa ya, di kalanya lagi senang-senangnya. Papa 5 saudara, papa paling bontot. Papa ditinggalin 5 saudara, dan papa masih kecil waktu itu, masih SMP, ditinggalin oleh orang tua papa. Dan ibu papa bekerja sendiri menafkahi 5 orang anak. Untung aja yang lain sudah pada, yang 3 sudah pada
di luar tanggung jawab. Nah ya sekarang, waktu itu waktu SMP ibu papa semua membiayai papa dan kakak papa cewek, dan itu juga nggak full. Dan papa juga sekolah waktu SMP itu dimasukin ke yayasan yatim piatu, dan papa dibiayain untuk biaya sekolah, kegiatan sekolah oleh yayasan yatim piatu. Sedih banget. Dan ibu papa itu cita-cita papa seharusnya tahun ini insya Allah kalau misalnya papa rezeki ada ini tahun ini berangkat, tapi kan covid ya, jadi ibu papa udah meninggal. Oke guys, mungkin sudah kehendak Allah ya, papa cuma bisa segitu doang membahagiakan ibu papa, orang tua papa yang sangat papa sayangi. Oke guys, pesan papa, perbesarlah angan-angan kalian, cita-cita kalian setinggi langit ya. Satu, jangan lupakan orang yang telah melahirkan kalian, orang yang telah menyusui kalian dari kecil, orang yang sangat sayang dan perhatian sama kalian. Itu adalah ibu kalian. Cinta beliau melebihi cinta segala-galanya dibandingkan cinta sama dirinya sendiri. Lebih baik cinta sama anak-anaknya dan sayang sama anak-anaknya. Oke guys, buatlah cita-cita kalian terwujudi. Jangan sampai cita-cita kalian hanya cita-cita belaka saja. Oke, sampai sini dulu cerita dari Pak Kahit dan pengalaman Pak Kahit ya. Mudah-mudahan kalian yang ingin memiliki cita-cita anak-anak milenial menjadi orang sukses, menjadi miliarder, semoga terwujud ya. Oke, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai dari Pak Kahit.